Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Husen alias Uci, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, pada kesempatan kali ini kegiatan kita melakukan proses menanam tanaman pisang kepok. Sekaligus kita akan membahas tentang cara, tips dan triknya agar tanaman pisang kepok yang kita tanam pertumbuhannya cepat, pertumbuhannya maksimal, demikian juga produk buah yang dihasilkan bisa lebih optimal, dan di samping itu dapat terhindar dari berbagai macam serangan hama penyakit. Nah, sahabat tani semua, tanaman pisang kepok merupakan salah satu varietas pisang yang bisa dibilang cukup rentan terserang hama penyakit. Maka dari itu kita perlu tips-tips khusus dalam budidaya tanaman pisang kepok ini agar tadi dapat tumbuh maksimal. Demikian juga yang paling penting dapat terhindar dari berbagai macam serangan hama penyakit seperti penyakit layu fusarium, layu bakteri, dan juga penyakit kerdil yang selalu menyerang pada tanaman pisang, terutama tanaman pisang kepok. Nah, sahabat tani, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang kita bahas di awal tadi. Nah, sahabat tani semua, dalam menanam pisang kepok ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Kita akan lakukan step by step. Kemudian yang pertama kita membuat dulu lubang tanamnya dengan ukuran diameternya 60 cm dan kedalamannya 60 cm atau 60 cm kali 60 cm. Kemudian kita buat gundukan tanah ya atau bedengan, lebih kurang ukurannya minimal lebarnya 2,5 meter dan panjangnya tinggal disesuaikan dengan luas lahan kita. Kemudian untuk tinggi bedengan yang kita buat minimal 60 cm tingginya, karena tanaman pisang kepok ini perakarannya banyak, besar, dan juga cukup dalam, sehingga kita buat bedengan seperti ini dan ada parit di sampingnya untuk membatasi pergerakan akar agar nanti akarnya tidak saling menyeberang antara baris yang satu dengan baris yang lainnya, sekaligus juga untuk mencegah terjadinya kelembaban yang tinggi terutama di musim penghujan. Dengan ada parit di sampingnya, nanti drenase air akan mengalir dengan baik untuk mencegah agar tanaman pisang tidak mudah terserang penyakit. Nah, ini untuk lubang tanam yang kita persiapkan. Ini yang harus diperhatikan sahabat tani, jangan sampai kita menanamnya datar saja tanpa ada gundukan tanah, itu sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan media tanam. Nah, media tanam yang kita gunakan ini kita menggunakan media tanam khusus ya. Karena lahan saya ini dekat dengan pantai dan juga berdampingan langsung dengan tambak serta aliran air laut. Jadi tanahnya cenderung asin, kemudian juga asam. Di samping itu juga tekstur tanahnya sangat keras, maka kita berikan media khusus. Ini kita gunakan media tanamnya adalah tanah humus dari lantai rumpun bambu ditambah dengan sekam, ditambah dengan pupuk kompos dengan perbandingan 2:2:1. Nah, ini media tanam yang kita gunakan ya supaya kaya akan unsur hara, kaya dengan mikroorganisme, kemudian mampu menyerap air dengan baik serta menjaga kelembaban serta memiliki porositas yang tinggi. Nah, ini untuk media tanam yang kita gunakan ya, agar perakaran daripada tanaman yang baru kita tanam itu nanti pertumbuhannya akan lebih cepat dan akan lebih mudah menembus dari tanah di lahan yang kita miliki. Nah, ini untuk media tanamnya. Kemudian untuk berikutnya yang harus kita persiapkan adalah masalah bibitnya sahabat tani, bibit yang akan kita tanam. Nah, bibit yang kita tanam setelah kita gali ya, kemudian kita bersihkan seluruh akar-akarnya, lalu kita cuci bersih. Setelah itu kita simpan selama 2 hari di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung ya, agar sayatan bekas luka-luka bekas sayatan ini bisa mengering. Kemudian setelah itu kita rendam dengan campuran insektisida dan fungisida. Kita rendam selama lebih kurang 15 menit. Setelah itu kita tiriskan lalu kita masukin ke dalam lubang tanam. Nah, seperti ini. Kemudian untuk berikutnya adalah proses penanaman. Ya, tinggal kita masukkan bibit yang akan kita tanam ke dalam lubang tanam. Kemudian juga kita masukin media tanamnya. Ya, media tanam yang sudah kita siapkan. Ini pastikan pohon pisangnya berdiri dalam kondisi tegak lurus. Kemudian media tanamnya kita masukkan ke dalam lubang tanam.
dan kita padatkan secukupnya. Namun jangan terlalu padat ya sahabat tani, agar perakarannya nanti akan mudah menembus daripada media tanam ini. Nah, ini untuk proses penanamannya. Tapi kalau lahan sahabat tani gembur dan subur tanahnya, nah tidak menggunakan media khusus seperti ini juga tidak masalah. Bisa tinggal dicampur tanah yang ada di sekitar lahan kita, sekitar lubang tanam, kemudian kita campurkan dengan pupuk kompos atau pupuk kandang yang sudah difermentasi. Nah, ini untuk proses penanamannya. Dan penanaman ini sengaja kita buat ada piringannya ya, agar kena ini walaupun sudah masuk ke musim penghujan tapi hujannya masih sangat jarang. Ini agar mudah kita siram. Makanya ada sisa gundukan tanah yang kita berikan. Kecuali kalau sudah musim penghujan bisa kita tutup rata ya dengan permukaan tanah yang ada di sampingnya agar tidak tergenang. Nah, ini untuk proses penanaman yang kita lakukan. Dan setelah bibit kita tanam, maka langkah berikutnya kita lakukan penyiraman. Dan untuk penyiraman sahabat tani, kalau baru kita tanam seperti ini, kalau tidak ada air hujan, maka harus kita siram minimal 2 kali dalam 1 pekan, 2 kali dalam seminggu ya. Bisa 3 atau 4 hari sekali. Tapi kalau sudah usianya 2 bulan, nah bisa kita siram sekitar seminggu sekali. Tapi kalau sudah usianya 2 bulan ke atas, bisa kita lakukan 10 hari sekali atau 3 kali dalam 1 bulan kalau tidak ada air hujan. Nah, ini agar pertumbuhannya tetap bisa maksimal, proses fotosintesis juga berjalan dengan baik. Nah, ini yang harus diperhatikan sahabat tani dalam hal budidaya tanaman pisang. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi kita masukkan media tanam tadi, kita ratakan dan kita biarkan juga ada piringnya sedikit agar lebih mudah kita lakukan proses penyiraman sehingga airnya tidak kemana-mana. Nah, ini namun kalau di musim penghujan bisa saja dibuat piringannya seperti ini, cuma paritnya dibuat parit kecil itu di sampingnya, kita arahkan ke parit utamanya. Nah, ini setelah kita tanam dan kita lakukan penyiraman. Oke sahabat tani semua, untuk proses perawatannya baik itu pemupukan, penyempraian, penyemprotan dan pola perawatannya sudah kita buat videonya, nanti tinggal dicek saja dan sudah kita buat semuanya. Oke sahabat tani semua, ini saja yang dapat saya sampaikan tentang cara menanam tanaman pisang kepok, tips dan trik secara langkah yang biasa saya lakukan agar tanaman pisang kepok yang kita tanam ini pertumbuhannya akan lebih cepat, kemudian berbuahnya juga akan lebih cepat, serta produk buah yang dihasilkan tadi bisa lebih optimal. Demikian juga tanaman pisang kepok kita dapat bertahan dari serangan hama penyakit. Untuk itu terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.